Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu judul skripsi yang dibawakan oleh Muhammad Muslihun dengan tema studi kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan jalur pedestrian di Jalan Protokol Kota Semarang atau studi kasus Jalan Pahlawan. Baik, perkembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota perlu didukung dengan kenyamanan pengguna. Infrastruktur yang vital bagi pejalan kaki adalah jalur pedestrian. Dengan adanya jalur pedestrian yang nyaman akan memberikan dampak bagi kualitas lingkungan, juga meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kuantitas pejalan kaki sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang biasa menimbulkan polusi perkotaan. Pedestrianisasi merupakan langkah konkret pemerintah dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor akhir-akhir ini. Tanpa adanya jalur pedestrian yang memadai dan nyaman, mustahil bagi pengguna kendaraan mengurangi aktivitasnya dengan menggantinya dengan berjalan kaki. Lanjut ke bagian materi metode. Adapun metode yang diambil dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif persentase. Metode ini menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa penelitian, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Peneliti bertindak hanya sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dalam buku observasinya. Ini menurut Rahmat tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di jalur pedestrian. Studi dokumentasi untuk membandingkan standar maupun kesesuaian dengan kondisi jalur yang ada saat ini, dan pustaka sebagaimana rujukan dalam mengambil kesimpulan beserta kuesioner untuk mengetahui persepsi dan preferensi fungsi juga kenyamanan pejalan kaki. Lanjut ke bagian hasil penelitian atau result. Pengguna di jalur pedestrian Jalan Pahlawan terdiri dari berbagai aktivitas dalamnya, yaitu pejalan kaki itu sendiri sebagai pengguna utama jalur pedestrian, juga aktivitas non-pejalan kaki yang juga merupakan pengguna jalur tersebut. Untuk melakukan aktivitas lain diantaranya area bermain sepatu roda, sepeda mini, pengamen, asongan, tempat berjualan non-permanen, asongan penjualan rokok dan minuman seduh, dan lain-lain. Kemudian pengguna di jalur pedestrian ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti dari menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam diagram lingkaran seperti pada gambar yang ada. Gambar 1 merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, di mana usia responden itu lebih kecil 20 tahun yaitu 12 orang, usia 20-30 tahun yaitu 29 orang, 30 sampai 40 tahun 16 orang, kemudian 40 sampai 50 tahun yaitu 9 orang, dan usia di atas 50 tahun hanya 4 orang dari seluruh jumlah responden. Kemudian presentasinya itu ada pada diagram di mana laki-laki terdiri dari 55,71% dan perempuan terdiri dari 44,29%. Gambar kedua merupakan karakteristik responden berdasarkan usia,
di mana usia lebih kecil dari 20 tahun itu ada sekitar 17,14%, kemudian 20-30 tahun itu 41,43%, kemudian 30-40 tahun 22,86%, kemudian 40-50 tahun ada 12,86%, dan di atas 50 tahun itu ada 5,71%. Lanjut pada gambar diagram ketiga, yaitu mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan, di mana perguruan tinggi itu ada 38,57%, SLTA ada 27 orang atau 48,57%, kemudian SLTP 1 orang atau 0,00%, 1,43%, SD 0 orang atau 0,00%, kemudian tidak sekolah juga 0 orang atau 0,00%, kemudian tidak menjawab ada 4 orang yaitu 11,43%. Gambar selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Yang pertama itu tidak bekerja 2,86%, pelajar atau mahasiswa ada 54,29%, kemudian PNS atau TNI atau polisi ada 5,71%, kemudian pegawai swasta ada 12,86%, kemudian wira swasta itu ada 5,71%. Itulah tadi pemaparan mengenai materi ataupun PowerPoint yang telah saya buat dari skripsi yang telah saya sadur. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu mengenai yang pertama itu dimensi jalur pedestrian Jalan Pahlawan sudah memenuhi standar minimum sebuah jalan di pedestrian atau di perkotaan. Kemudian hasil perhitungan analisis mengenai prioritas utama fungsi jalur pedestrian Jalan Pahlawan sebanyak 53 responden memberikan pilihan prioritas fungsi jalur khusus pejalan kaki. Kemudian yang terakhir itu aspek penyebab ketidaknyamanan menurut persepsi pengguna jalur, yaitu kondisi jalur pedestrian di siang hari yang terik dan panas, juga banyaknya pengamen di sekitar jalur pedestrian. Mungkin itu yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.